Mobil Hantu Ambulans, karya Kang Ramli, autor. Sebelum saya mulai bercerita, matikan lampu di kamarmu, kecilkan suara di sekitarmu. Kalau kamu masih bisa bertahan dalam gelap, cerita ini memang sedang menunggumu. Malam itu hujan deras mengguyur Jakarta tanpa henti. Jalan tol dalam kota yang biasanya macet parah, jam segitu sudah sepi luar biasa. Hanya sesekali lampu mobil lewat dengan kecepatan tinggi. Mobil itu berusaha segera sampai rumah sebelum banjir merendam lebih parah. Rian, seorang sopir mobil online berusia 29 tahun. Dia baru saja menurunkan penumpang di kawasan Kuningan. Orderan berikutnya muncul untuk menjemput di Rumah Sakit Harapan Kita. Tujuannya di apartemen di Pantai Indah Kapuk. Jaraknya lumayan jauh, tapi tarifnya lumayan menggiurkan untuk malam dengan kondisi hujan begini. Dia langsung terima orderan tersebut. Sampai di depan pintu IGD Rumah Sakit Harapan Kita, Rian melihat sebuah mobil ambulans putih tua yang terparkir agak jauh dari tenda darurat. Lampu emergensinya mati total. Anehnya, meski hujan deras, badan mobil ambulan itu kelihatan sangat kering. Bahkan tidak ada setetes air yang menempel di kaca atau bodi. Rian mengabaikannya. Dia fokus mencari penumpang yang ada dalam orderannya itu. Tepat pukul 1:17, seorang perawat muda berjilbab keluar dengan tergesa-gesa sambil mendorong kursi roda. Di atas kursi roda itu duduk seorang ibu parubaya berwajah pucat, memakai baju pasien rumah sakit berwarna hijau toska. Selang infus masih menempel di tangan kirinya. "Mas, cepat bantu dong," seru perawat itu dengan panik. "Ibu ini harus segera pulang, keluarganya sudah menunggu di rumah. Dokter baru saja kasih izin untuk keluar." Rian buru-buru membuka pintu belakang mobil, tapi ibu itu tiba-tiba menggeleng pelan. "Saya nggak mau naik mobil kamu," terdengar suara ibu itu serak, hampir tak terdengar. "Saya cuma mau naik mobil ambulans." Perawat itu kelihatan bingung sekaligus kesal. "Bu, ambulan rumah sakit tidak boleh dipakai untuk antar pulang pasien, itu melanggar aturan." Tapi ibu itu hanya menatap lurus ke arah ambulan putih tua yang terparkir di ujung sana. Matanya yang sanyu tiba-tiba berbinar aneh. Itu mobil saya mau naik mobil ambulans itu," bisiknya. Rian dan perawat saling pandang. Perawat menggeleng pelan seolah berkata, "Jangan dipikirin mas, pasien sedang delirium karena demam tinggi." Akhirnya setelah dibujuk lama, ibu itu bersedia naik mobil Rian. Perawat memasukkan tas kecil berisi obat-obatan dan menitip pesan agar Rian hati-hati karena ibu itu mudah sesak. Mobil melaju keluar dari halaman rumah sakit. Baru 5 menit di jalan tol, dari kaca spion tengah Rian melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir copot. Ambulan putih tua itu mengikutinya dari kejauhan. Lampu emergensinya tetap mati, jaraknya tetap stabil sekitar 150 meter, seperti ada tali yang tak terlihat yang mengikat kedua kendaraan. Rian mencoba mempercepat mobilnya. Jarum speedometer naik ke 110 km per jam. Hujan turun semakin deras. Ambulan itu tetap ada di sana mengikutinya. Dia menoleh ke arah belakang. Ibu di jok belakang memejamkan mata, tapi bibirnya bergerak-gerak pelan seolah berdoa. Rian menyalakan radio berharap suara musik bisa mengalihkan perhatian. Tapi yang keluar malah suara samar-samar. "Unit 07, unit 07, pasien kritis, repeating, unit 07, respon." Rian mematikan radio dengan tangan gemetar. Tiba-tiba ibu yang berada di belakang berbicara. Suaranya sekarang jelas dan tenang. "Mas, kalau lampunya nyala biru, jangan berhenti ya." Rian menelan ludah. "Lampu apa, Bu?" Ibu itu tidak menjawab. Matanya tertuju ke arah spion samping dan Rian ikut melirik.
Ambulan itu sekarang lebih dekat, jaraknya tinggal 50 meter. Dan di atapnya lampu strobo yang tadi mati total sekarang menyala pelan-pelan. Warna biru tua aneh, hampir ungu, berkedip lambat. 1 detik nyala, 1 detik mati, seperti sedang bernafas. Rian menginjak gas lebih dalam, 130 km per jam. Mobil mulai bergetar. Dia tidak peduli, yang penting lepas dari ambulan itu. Tiba-tiba di depan ada tanda peringatan. Banjir setinggi 40 cm, jalan ditutup. Rian terpaksa mengurangi kecepatan. Dia keluar dari tol di pintu keluar terdekat, masuk ke jalan arteri yang lebih kecil. Hujan masih deras, genangan air sudah setengah ban. Mobil ambulans masih tetap mengikutinya. Sekarang jaraknya tinggal 20 meter. Rian melihat ke arah spion lagi. Kaca belakang ambulans buram karena hujan. Tapi dia yakin sekali melihat sesosok orang yang duduk di kursi sopir. Kepalanya tertunduk, tidak bergerak, tapi tangannya jelas-jelas memegang setir. Tiba-tiba HP Rian berdering dari nomor yang tidak dikenal. Dia mengangkat teleponnya dengan tangan gemetar. Suara perawat tadi terdengar panik di ujung sana. Mas Rian, ibu itu sudah meninggal sejam lalu di ruang ICU. Kami baru mau menghubungi keluarganya, tapi tiba-tiba CCTV menunjukkan ada petugas yang mendorong jenazahnya keluar pakai kursi roda. Tolong mas, jangan berhenti, jangan buka pintu, jangan. Panggilan terputus. Rian segera menoleh ke arah belakang dan ternyata jok belakang sudah kosong. Namun tas obat itu masih ada. Selang infus menggantung di sandaran jok. Ujung jarumnya meneteskan cairan bening ke lantai mobil. Tapi ibu itu telah hilang. Di spion, mobil ambulan itu sudah sangat dekat, hampir menempel bumper. Lampu biru ungu itu berkedip lebih cepat. Rian menjerit dan menginjak rem mendadak. Mobil berputar di genangan air, hampir menabrak pembatas jalan. Dia keluar dari mobil dengan tergesa-gesa hingga terpeleset dan jatuh di trotoar yang banjir. Ambulans itu berhenti tepat di belakang mobil Rian. Pintu belakang ambulans itu terbuka sendiri. Di dalam, dia melihat ada sebuah berangkar. Di atas berangkar itu ada kain kafan putih yang sudah terbuka separuh. Dan di atas kain itu ada tubuh Rian sendiri terbaring dengan mata terbuka lebar, mulut ternganga, selang infus menusuk ke lehernya. Rian yang berdiri di trotoar menatap tubuhnya sendiri di dalam mobil ambulans. Lalu dia mendengar suara yang sama dari perempuan dari radio ambulans. Unit 07, pasien sudah diangkut kembali ke base. Over. Lampu biru ungu berkedip sekali lagi lalu mati. Mobil ambulans itu perlahan menjauh menghilang ditelan kegelapan dan hujan. Rian masih berdiri di trotoar dengan tubuh yang sudah basah kuyup dan memeluk dirinya sendiri. Dia tidak berani melihat ke arah mobilnya lagi. Karena dia tahu kalau dia membuka pintu mobil sekarang, jok belakang pasti sudah tidak kosong. Dan yang duduk di sana pasti sedang menunggu dia pulang. Hujan turun terus. Dan di kejauhan samar-samar terdengar suara sirine ambulans. Tapi tidak ada lampu yang menyala. Hanya biru tua yang berkedip pelan seperti sedang bernafas. Tamat.